Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan perancangan model bisnis kopi Alifba dengan menggunakan metode bisnis model Canvas. Saya Muhammad bin Khaldun Rahmatullah, NIM 2303010101017, program studi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Agenda presentasinya adalah yang pertama pendahuluan dan tujuan, kemudian metode penelitian, konsep dan bisnis model Canvas, analisis SWOT dan TOS, kemudian dilanjutkan value proposition dan model bisnis model Canvas susulan, kemudian simulasi finansial dan kesimpulan. Latar belakang masalah, gaya hidup ngopi generasi muda mendorong menjamurnya kedai kopi di berbagai kota, sehingga persaingan antar pelaku usaha semakin ketat. Banyak UMKM kopi berdiri tanpa perencanaan model bisnis yang terstruktur. Akibatnya rentan mengalami stagnasi pendapatan dan sulit bersaing dengan kompetitor yang lebih mapan. Namun, ada peluang bisnis kopi Alifba, yaitu kopi Alifba dirancang sebagai kedai kopi UMKM di Kota Bandung dengan konsep kopi Nusantara modern yang memadukan biji kopi khas daerah Indonesia dengan sajian kekinian agar memiliki fondasi strategi yang jelas sejak awal berdiri. Jadi di sini nanti ada 9 elemen bisnis model Canvas dipetakan, kemudian ada 4 kelompok strategi dari Matic TOS, dan kemudian 3 tahun proyeksi kelayakan finansial. Tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk merancang model bisnis kopi Alifba secara menyeluruh sebelum usaha benar-benar dijalankan atau studi pra-operasional. Di langkah-langkahnya adalah merancang bisnis model Canvas, kemudian menganalisis SWOT dan TOS, kemudian muncul value proposition Canvas, kemudian yang terakhir adalah simulasi kelayakan finansial. Data primer diperoleh dari wawancara konsep usaha dan calon pelanggan, data sekunder dari kajian artikel jurnal nasional terakreditasi mengenai industri kedai kopi. Jadi konsep bisnis kopi Alifba adalah kopi Alifba dirancang sebagai kedai kopi UMKM yang akan beroperasi di Kota Bandung, mengusung konsep kopi Nusantara modern dengan variasi biji kopi khas dari Indonesia, yaitu misalkan Gayo, Toraja, dan Kintamani. Target pasarnya adalah mahasiswa, pekerja muda, dan komunitas pecinta kopi di sekitar kampus dan perkantoran. Suasananya yaitu menghadirkan work from cafe, yaitu tempat nyaman untuk bekerja sekaligus bersosialisasi. Kemudian adanya layanan digital sejak awal. Jadi pemesan digital diterapkan di hari pertama operasi. Sebelah kanan adalah logo dari kedai kopi Alifba, berdiri sejak tahun 2026 di Bandung. Segmen pelanggan dan proposisi nilai. Dua elemen pertama dari BMC adalah menjawab siapa yang dilayani dan nilai apa yang ditawarkan kopi Alifba pada mereka. Segmen pelanggannya yaitu kopi Alifba menyasar mahasiswa atau pelajar, pekerja muda profesional, komunitas pecinta kopi, serta pelanggan korporat untuk kebutuhan rapat, seminar, dan acara kantor, dengan fokus utama pada segmen individu usia produktif. Proposisi nilainya adalah kopi single origin Nusantara dengan sajian modern, harga terjangkau, suasana kedai yang mendukung aktivitas kerja atau work from cafe, serta layanan pemesanan yang cepat dan berbasis digital. Kanal distribusi dan hubungan pelanggan. Dua elemen ini menjelaskan bagaimana kopi Alifba menjangkau pelanggan dan bagaimana menjaga hubungan agar pelanggan kembali lagi. Kanal distribusinya yaitu berupa outlet fisik, aplikasi pesan antar digital, misalkan dengan GoFood, GrabFood, media sosial, misalkan melalui Instagram dan TikTok,
WhatsApp bisnis, serta website pemesanan sederhana. Customer relationship, program membership dan poin loyalitas, komunitas coffee class atau workshop kopi, serta interaksi aktif di media sosial untuk membangun kedekatan dengan pelanggan. Sumber pendapatan dan sumber daya utama, elemen ini memetakan dari mana uang masuk dan daya apa saja yang dibutuhkan agar operasional berjalan lancar. Sumber pendapatannya adalah penjualan kopi dan makanan pendamping, penjualan biji kopi kemasan, kelas edukasi kopi atau coffee class, serta kerjasama catering atau event korporat. Sedangkan sumber daya utamanya adalah barista tersertifikasi, mesin espresso dan alat seduh manual, outlet, sistem pos digital, serta pasokan biji kopi lokal berkualitas. Aktivitas, kemitraan, dan struktur biaya. Tiga elemen penutup dari bisnis model Canvas menjelaskan apa yang perlu dikerjakan, siapa mitra pendukung, dan bagaimana biaya usaha tersusun. Aktivitas utamanya adalah roasting atau brewing, pengembangan menu musiman, pemasaran digital terjadwal, quality control, dan pelatihan SDM berkelanjutan. Mitra utamanya meliputi petani atau pemasok kopi lokal dengan menerapkan kontrak jangka panjang, platform besar antar digital, event organizer, dan komunitas UMKM kopi. Struktur biayanya adalah OPEX didominasi bahan baku dan gaji karyawan, sedangkan CAPEX awal untuk peralatan seduh, renovasi outlet, dan sistem digital. Total investasi awal sekitar 102 juta rupiah. Memahami kebutuhan calon pelanggan. Sebelum menyusun proposisi nilai, Kopi Alibaba memetakan 3 hal tentang calon pelanggan, yaitu apa yang mereka butuhkan, apa yang mengganjal, dan apa yang membuat mereka puas. Berkaitan dengan kebutuhan pelanggan, konsumen mencari kopi berkualitas dengan cita rasa khas untuk kebutuhan pribadi maupun bekerja, serta tempat yang nyaman untuk berkumpul. Kendala yang dihadapi berkaitan dengan pelanggan yaitu harga kopi kekinian relatif mahal, tempat duduk terbatas saat jam sibuk, dan minimnya variasi menu kopi khas daerah di kedai kompetitor. Manfaat yang diharapkan adalah kepuasan atas cita rasa otentik, kenyamanan suasana kedai, kecepatan penyajian, dan kemudahan pemesanan secara digital. Sekarang selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi analisis SWOT memetakan kondisi internal dan eksternal Kopi Alibaba sebagai dasar perumusan strategi pada tahap berikutnya. Kekuatannya adalah konsep kopi Nusantara modern yang unik, harga kompetitif bagi mahasiswa dan pekerja muda, serta lokasi strategis dekat kampus dan perkantoran. Sedangkan kelemahannya adalah sebagai usaha baru, brand awareness masih rendah, modal awal terbatas, SDM terlatih masih minim, dan belum ada pelanggan tetap. Kemudian dari faktor eksternal, yaitu adanya opportunities atau peluang, yaitu pertumbuhan industri kedai kopi dan tren digitalisasi pemasaran, serta minat besar terhadap kopi single origin Nusantara. Dengan threat atau ancamannya, yaitu persaingan ketat kedai kopi lokal maupun waralaba nasional, fluktuasi harga biji kopi, dan perubahan selesai konsumen yang cepat. Berikutnya adalah matriks TOS, itu merumuskan strategi dari hasil SWOT. Matriks TOS mengkombinasikan faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan 4 kelompok strategi berikut ini. Yaitu yang pertama strategi kekuatan dan peluang, yaitu dengan memperluas penawaran menu kopi single origin Nusantara untuk menangkap tren minat konsumen yang terus tumbuh. Dan strategi weakness dan opportunity, yaitu membangun kanal pemesanan digital dan media sosial secara berdiri untuk mempercepat pembentukan brand awareness. Kemudian strategi berkaitan dengan kekuatan dan ancaman, yaitu mempertahankan diferensi konsep
kopi Nusantara dan harga kompetitif untuk menghadapi persaingan kedai kopi lain. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu yang berkaitan dengan kelemahan dan ancaman, yaitu dengan cara menjalin kemitraan jangka panjang dengan pemasok biji kopi lokal untuk memitigasi risiko fluktuasi harga di tengah keterbatasan modal. Menyelaraskan kebutuhan dan nilai yang ditawarkan. Value Proposition Canvas menguji kesesuaian antara apa yang dibutuhkan pelanggan dan apa yang ditawarkan kopi Alifba. Berkaitan dengan customer jobs, yaitu mencari kopi berkualitas di tempat nyaman untuk bekerja dan berkumpul. Kemudian yang ditawarkan adalah terkait dengan produk dan service, kopi single origin Nusantara dan ruang kerja atau kongko yang nyaman. Kemudian terkait dengan customer bench, harga kekinian relatif mahal, tempat duduk terbatas saat jam sibuk. Kemudian yang ditawarkan adalah paket harga terjangkau untuk mahasiswa dan sistem reservasi tempat. Terkait dengan customer gains, yaitu cita rasa autentik, layanan cepat, dan kemudahan pemesanan digital. Kemudian ditawarkan adalah standar rasa konsisten, layanan cepat tanggap, multi-channel pemesanan. Rangkuman model bisnis final kopi Alifba berdasarkan analisis SWOT, TOS, dan Value Proposition Canvas. Berikut rangkuman ke-9 elemen bisnis model Canvas usulan kopi Alifba. Segmen pelanggannya adalah mahasiswa, pekerja muda, komunitas kopi, dan pelanggan korporat. Key resource-nya adalah barista tersertifikasi, mesin espresso, outlet, dan sistem pos. Value proposition-nya adalah kopi Nusantara modern, harga terjangkau, ramah untuk pekerja. Key aktivitasnya adalah roasting atau brewing, pemasaran digital, quality control, pelatihan. Channel, output fisik, outlet fisik, aplikasi pesan antar, media sosial, WhatsApp bisnis. Key partnership, yaitu petani kopi lokal, platform pesan antar, event organizer. Customer relationship, yaitu dengan cara membership, loyalitas, komunitas, coffee class, dan cost structure-nya yaitu OPEX, terutama untuk bahan baku dan gaji, kemudian CAPEX awal kurang lebih sekitar 102 juta. Revenue stream yaitu dengan penjualan kopi, biji kemasan, kelas edukasi, dan event korporat. Simulasi kelayakan finansial, ya, di sini estimasi investasi awal dan biaya operasional. Jadi untuk capex investasi awal, mesin espresso, grinder dan alat seduh 45 juta, renovasi dan interior outlet 35 juta, peralatan pendukung 12 juta, sistem pos dan perangkat digital 6 juta, perizinan dan branding awal 4 juta. Jadi total capex-nya adalah sebesar 102 juta. Kemudian OPEX atau biaya per bulan, bahan baku terdiri kopi, susu, dan lain-lain 18 juta, sewa tempat usaha 8 juta, gaji karyawan 5 orang, yaitu 22 juta, listrik, air, dan utilitas 3,5 juta, pemasaran digital, dan lain-lain 4.500.000. Jadi total OPEX per bulan adalah sekitar 56, yaitu 56 juta. Proyeksi pendapatan dan titik impas, dengan asumsi 60% pendapatan dari pelanggan individu dan 40% dari korporat atau event, pendapatan kopi Alifba diproyeksikan tumbuh konsisten selama 3 tahun pertama. Jadi dapat dilihat di sini proyeksi pendapatan pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi margin keuntungannya berkembang dari 25,3% menjadi 43,9%. Kemudian pendapatannya pada tahun ketiga diproyeksikan 1,32 miliar. Kemudian estimasi titik impas atau break even point yaitu sekitar 5,4 bulan. Jadi kesimpulannya, rancangan model bisnis yang layak ada kedai kopi Alifba adalah rancangan model bisnis yang layak direalisasikan. Alasan pertama yaitu fondasi model bisnis yang jelas. Jadi 9 elemen PMC kopi Alifba saling terkait,
dengan kekuatan utama pada proposisi nilai kopi Nusantara modern dan konsep kedai yang mendukung aktivitas sosial maupun kerja. Kemudian strategi prioritas dari TAUS yaitu digitalisasi pelanggan, program loyalitas, diversifikasi pendapatan, dan kemitraan jangka panjang dengan petani kopi lokal menjadi kunci daya saing usaha. Kemudian layak cara finansial. Jadi margin keuntungan diproyeksikan naik dari 25,3% menjadi 43,9% dalam 3 tahun dengan titik impas investasi tetapi pada bulan ke-5,4 operasional. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.